Ya, kita akan teruskan. Tadi kita sampai mengenai tentang kesuksesan Yesus di dalam pendelegasian ya. Yesus sukses, dikatakan sukses sebab Yesus sudah benar-benar membimbing, mengajar murid-muridnya sampai murid-muridnya berhasil di dalam melaksanakan amanat agung Allah. Bukan hanya sampai di murid-muridnya saja, tapi pendelegasian itu diteruskan kepada gerejanya, ya kan? Gak ada spidol ini kita. Oh, ya, ya, udah, ya. Jadi kesuksesan Yesus di dalam pendelegasian itu bukan hanya sekedar membina, membimbing, mengajar kepada murid-muridnya, tapi juga pendelegasiannya itu kepada gereja-gereja sampai saat ini, ya. Jadi tugasnya amanat agung itu diberikan kepada gerejanya, dan gerejanya itu jelas adalah siapa? Kita kan, ya kan? Kita ini kan adalah gereja-gerejanya Tuhan, ya kan? Ingat kan bahwa tubuhmu bait Allah, ya. Jadi kita ini adalah gereja yang aktif, gereja yang hidup, yang bisa menjalankan amanat agungnya Allah itu. Dan kita melihat pendelegasiannya dari si Paulus ya. Kalau Paulus dia berhasil sampai dia mempunyai anak rohani siapa? Timotius dan Titus. Dua ini sebagai anak rohaninya. Benar-benar dia didik, benar-benar dia bimbing ya. Nah, bahkan juga dia membentuk jaringan ya, jaringan kepada orang-orang yang sudah melayani Tuhan. Nah, jadi kalau kita mau di dalam misi nanti, entah itu misi secara pribadi yang kita lakukan, penginjilan pribadi, ataupun misi di dalam gereja yang kita rintis. Jelas gereja yang kita rintis, kalau kita mau sistem pendelegasian misi, berarti kita harus menjadikan gereja kita gereja misioner ya. Jadi jemaat-jemaat pun juga kita jadikan sebagai jemaat yang misioner ya, itu. Nah, itulah jadi sampai di sini pelajaran tentang pendelegasian. Jadi kita masuk ke topik yang baru. Topik yang baru adalah kita masuk di dalam, coba kita sebelum kita masuk ke topik yang baru, kita akan buka Alkitab kita terlebih dahulu. Kita buka di dalam Nahum pasal yang pertama. Ya, perjanjian lama itu Nahum. Nahum pasal yang pertama, ayat yang ke-15. Baca sama-sama ya. Nahum pasal pertama, ya, pasal pertama ya, pasal 1, ayat yang ke-15. Baca sama-sama. Sudah dapat semua? Ya. Sudah, stop. Sampai di situ aja, 15A. Bagian A aja ya. Jadi jelas dikatakan di sini, lihatlah di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Itu siapa?
Ya, kita semuanya. Bukan kita semuanya nahum, kita ini sebagai pembawa kabar berita. Nah, ya, itu ya. Jadi kita akan masuk topik yang baru. Topiknya baru. Apa? Kita masuk di dalam pelajaran baru maksudnya. Maksudnya tuh pelajaran yang baru kita masuk. Bukan topik baru. Tetap sekitar misi yang kita pelajari. Mana batas? Ya, kita masuk di dalam misi organisasi. Ya. Yang kita pelajarin saat ini misi organisasi. Aduh, susah nggak ada pulpen ini, nggak ada spidol nih. Mana bisa? Sudah nggak bisa itu. Ya. Masalahnya ini harusnya tuh pakai spidol ini. Ayolah, sudahlah tak apalah. Jadi kalau kita belajar misi itu ada dua hal ya. Yang pertama adalah misi pribadi, misi pribadi kita, misi yang langsung daripada Allah yang kita lakukan secara pribadi kita. Kalau misalnya kita tanpa adanya kita diutus oleh sekolah, ya kan? Atau diutus dengan yayasan dan sebagainya, ya tanpa diutus yayasan, tanpa diutus dari sekolah. Seperti saya saat ini, termasuk saya bermisi sendiri. Sebelum bergabung dengan BISOM ini, saya termasuk bermisi sendiri. Karena apa? Walaupun karena sistem saya itu tanpa diutus, saya hanya membangun jejaring. Saya hanya membangun kerjasama dengan Hope Asia, kerjasama dengan OMF, kerjasama dengan Touch Ministry. Nah itu, jadi istilahnya saya bermisi sendiri. Tetapi kalau saudara nanti lulus dari sini, saudara kan diutus. Berarti saudara bermisi di bawah organisasi. Jadi bisa membedakan ya. Kalau bisa sini saya pakai. Sudah. Kenapa itu masuk dalam ya? Kok bisa masuk dalam? Jadi oke, perhatikan sini ya. Jadi ingat, misi itu bisa kita lakukan secara pribadi dan bisa kita lakukan secara organisasi dan juga secara gereja yang mengutus kita. Jadi kita mau pilih yang mana? Kalau kita mau bermisi sendiri, hanya kerjasama seperti saya waktu itu memang sakit. Terus terang saya katakan sakit. Karena apa? Karena tanpa ada yang sponsorin. Jadi benar-benar harus dengan iman. Mau pergi ke daerah mana ya sudah beriman. Pakailah
minta berkatnya daripada Tuhan itu. Nah, tapi kalau misi kita misi di bawah gereja, gereja yang mengutus itu ada dua kemungkinan. Kalau gerejanya benar-benar dia gereja yang bersifat misioner dan dia gereja itu melakukan misioner yang benar-benar mengutus jemaatnya kemana-mana, yaitu dananya tersedia. Tapi kalau gereja yang tidak bermisioner hanya mau mengutus saja dengan tujuan sudahlah kamu sudah PDP, sudah pendeta pembantu, bukalah cabang POSPE, bukalah kamu yang pegang. Nah, itu nggak ada dana dari gereja. Jadi gereja pun juga ada dua kemungkinan. Nah, kebanyakan jarang kalau di Indonesia ini gereja yang bermisi benar-benar itu jemaat misioner yang keluar itu jarang. Mereka kebanyakan gereja misioner ke dalam. Maksudnya gereja misioner yang ke dalam itu jemaat dimuridkan sampai dia bisa melayani Tuhan di gereja, hanya stop di situ saja. Walaupun jemaatnya itu mempunyai talenta untuk penginjilan, punya talenta untuk bermisi, nggak akan diutus, dicuekin aja. Kalau kamu mau pergi ngutus, mau pergi ke penginjilan ya silakan pergi dengan biaya kamu sendiri. Nah itu sama seperti gereja saya yang dulu di Surabaya. Itu mereka misinya hanya di dalam, itu aja. Jemaat dilatih, dididik untuk pelayanan di dalam gereja. Kalau toh memang mereka bisa menjadi gembala cabang, ya sudah, silakan buka menjadi gembala cabang itu ya. Jadi saya ajarkan ini supaya pandangan saudara itu luas mengenai misi. Tidak hanya saudara tahu bahwa misi itu diutus pergi menjalankan amanat agung, bukan itu aja. Tapi saya kasih gambaran. Jadi nanti setelah kalian lulus di tempat ini, kalian diutus. Nah, setelah diutus merintis, masih enak kalau di bawah bisom kalian ya. Tapi kalau kalian lulus, kalian mau cari pelayanan sendiri, ya berdoalah dan berpuasalah dengan iman itu ya. Jadi sekali lagi saya katakan misi organisasi ini adalah berasal dari, nah inilah mau nulis bahasa Yunaninya ini gimana ini? Pusing saya nggak ada spidol ini. Macam mana SD itu berarti kalau aduh. Ya, kata misi itu memiliki beberapa arti. Ya. Yang pertama, misi adalah kata benda, yaitu artinya nggak kamu catat. Catatlah. Saya ulangi lagi ya. Kata misi memiliki beberapa arti. Yang pertama, misi adalah kata benda, yaitu pengutusan. Ya, saya ulangi lagi, kata misi memiliki beberapa arti. Sudah? Nah, yang pertama, misi adalah kata benda, yaitu pengutusan. Yaitu pengutusan
pengutusan ke suatu tempat, ya, ke suatu tempat untuk melakukan suatu tugas khusus, untuk melakukan suatu tugas khusus, yaitu amanat agung Allah. Terus yang kedua, belum. Ya, yang kedua, misi adalah kegiatan, salah satu kegiatan dari gereja, untuk menjalankan amanat agung sampai mendirikan gereja. Nah, inilah misi. Ya, sudah ya. Misi sebagai kata benda, diartikan lebih mendalam lagi, sebagai berikut. Diartikan mendalam sebagai berikut. Yang pertama, tugas yang terpenting yang harus kita lakukan, bahwa kita ini sebagai duta-dutanya Allah, seperti seorang tentara. Yang harus kita lakukan, coba kamu menyatat yang pertama ya tadi ya. Tugas-tugas yang terpenting yang harus kita lakukan sebagai tentara yang diutus dimanapun kita pergi. Nah ya, diutus sebagai tentara atau sebagai duta-duta Allah, ya, sebagai tentara atau sebagai duta-duta Allah, diutus kemanapun kita pergi. Nah, jadi istilahnya misi ini dianggap sebagai seorang tentara yang berani berperang, berani bertempur dengan musuh. Musuh kita itu siapa? Iblis. Nah, jadi pada saat kita menjumpai seseorang yang belum percaya kepada Tuhan, yang kita hadapi itu secara tidak langsung itu siapa? Yang kita hadapi secara tidak langsung itu adalah iblis. Bukan orang itu iblis, tidak. Karena apa? Begitu kita berjumpa dengan orang yang kita hadapi, iblis itu akan datang. Akan datang apa? Karena iblis itu tidak terima. Kalau sampai orang ini diinjili, orang ini percaya, berarti orang ini sudah menjadi musuh dia. Ya kan? Bukan lagi bersahabat dengan dia, tetapi sudah menjadi musuh dia. Bersahabat kepada Allah. Nah, jadi secara tidak langsung, secara rohani, kita itu adalah menghadapi musuh-musuh.
seperti tentara. Itulah sebabnya ingat enggak yang kita baca bahwa yang memberitakan Injil itu adalah tentara. Nah, ingat. Jadi tugas penginjilan itu sebetulnya adalah tugas yang berat. Beda dengan gembala. Kalau gembala dia nggak perlu menginjil, jemaat sudah ada, tinggal khotbah tiap hari Minggu, khotbah hari Rabu, khotbah apa, udah, ya kan? Nggak perlu berperang. Kita ini yang perlu berperang karena kita ini merebut apa? Jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan itu secara rohani, dia itu ada di dalam genggaman tangannya iblis. Makanya apa? Orang-orang yang belum percaya Tuhan itu kelakuannya itu kelakuan yang kadang tidak normal, ya kan? Nah, kadang tidak normal, ya kan? Mabuk sampai jatuh-jatuh, sampai apa dan sebagainya, ya kan? Ya, itu. Ya. Jadi istilahnya apa? Kan kita nggak sadar itu semuanya itu yang menguasai itu siapa? Iblis kan sebetulnya. Nah, itulah sebabnya tugas misi itu perlu adanya Roh Kudus, perlu adanya kita penyerahan kepada Tuhan karena kita ini apa? Secara tidak langsung berperang dengan iblis. Ya, karena apa? Iblis nggak terima. Bertahun-tahun dia itu nggak pernah ke gereja, bertahun-tahun dia ini kasih sesajen, bertahun-tahun dia panggil-panggil arwah-arwah, roh-roh, ya kan? Habis gitu kedatangan kita. Nah, gimana? Nggak terima kan? Nah, itulah sebabnya kita sebagai dutanya Allah, sebagai tentara-tentaranya Allah, kita itu harus benar-benar minta urapan daripada Tuhan. Nah, apalagi besok benar-benar praktek ya. Ya, besok praktek karena bahasanya sama, saya berdiam. Iya, benar. Ya, besok saya berdiam karena saudara bisa berkomunikasi. Kalau yang kemarin itu memang saya ambil alih karena apa saya lihat muka-muka kalian sudah nampaknya, waduh, kok begini. Nah, makanya. Udah. Ya, sudah jangan dibahas itu. Ayo kita pelajaran. Nah, ya. Jadi istilahnya kalau kita apalagi kita di daerah pengulung. Kalau di daerah pengulung itu orangnya itu terus terang orangnya itu sensil. Karena apa? Satu, pekerjaan dia pemulung. Kedatangan kita itu mereka tuh seperti minder. Ya, ada orang yang minder, ya kan? Ada orang yang gimana ya, segan dan apa dan sebagainya. Jadi kita harus bisa yang pertama itu membawa diri kita. Jadi pertama kali kita datang sama dia, panggil Pak atau Bu atau apa ya. Nah, kalau sebaya dengan kita panggil Kak atau apa ya. Pokoknya lihatlah orangnya yang akan kita layani. Nah, setelah itu tanya gimana keadaannya, sehat-sehat. Nah, kita tanya gitu. Ya? Jangan singgung penggulungnya. Malu itu pekerjaan mereka nanti. Enggak, pokoknya jangan singgung tentang pekerjaannya. Dapat banyak barang apa, jangan singgung itu. Pokoknya yang penting tanya bagaimana kesehatannya, sehat. Nah, jangan dulu. Ibadah itu nanti. Tanya dulu bagaimana dia jawabnya. Kalau dia jawab, ya beginilah keadaan saya. Capek lah. Karena
pekerjaan saya pungut-pungut ini jalan terus ya. Nah, baru di situ. Nah, baru kita nah, Pak, kan ada Allah ya. Pakailah bahasa mereka, saya nggak bisa terus terang. Nah, kan ada Allah, Pak. Ah, kan ada Allah. Pertama kita sebut Allah dulu, jangan langsung Isa Al-Masih. Jangan. Kita sebut Allah dulu, kan ada Allah, Pak, yang memberikan kesehatan Bapak, kekuatan Bapak. Nah, Bapak kan percaya sama sama Allah. Gimana? Bapak kan rajin sholatnya. Nah, langsung masuk di situ, ya. Nah, ya. Nah, ya, kalau bilang nggak rajin, aduh. Nah, kalau dia bilang, aduh saya nggak pernah sholat, waktunya nggak ada. Ya kita bilang, Pak, ingat Pak, kita manusia itu nggak lepas Pak dari Allah Pak. Karena dia yang memberikan nafas dan memberikan kekuatan kita. Nah, kalau nggak respon, ya ya sudah. Kalau dia nggak respon, ya nggak, kita jangan langsung permisi, jangan. Ya kita ngoh, kita ngomong yang lainnya, kita ngomong yang lainnya aja. Langsung anak bapak berapa, banyak apa, gitu aja. Tanya. Kalau dia nggak respon tentang Injil, kalau dia nggak respon tentang Injil, kita tanya, anak bapak berapa, kelas berapa, gitu-gitu aja dulu. Kalau dia nggak respon, begitu dia sudah jawab begini-begini. Nah, sudah kan? Nah, kita kembali lagi, kita coba lagi kembali berbicara tentang Allah. Allah dulu, jangan Isa Al-Masih dulu. Allah dulu. Nah, itulah Pak. Nah, Bapak sudah berkeluarga, Bapak kan mesti banyak kebutuhan untuk anak-anak sekolah. Nah, itulah Pak, kita mesti harus perlu Allah kembalikan lagi. Tapi kalau dia nggak respon yang kedua kalinya, ya sudah. Nggak usah. Kalau dia nggak respon lagi, ya sudah Pak, makasih ya Pak, kita sudah berkenalan, udah. Kita cari yang respon. Itu jangan percuma kita mau ulang lagi, percuma kita coba yang kedua kali. Kalau kedua kali dia ada respon, ada apa, ya kita masuk. Tapi kalau pertama nggak respon, kedua nggak respon, ngapain mau kita paksa? Nah, jadi caranya gitu dulu ya. Jangan pakai Isa Al-Masih dulu, pakai Allah dulu. Nah, kalau dia bilang, yalah, Allah itu saya percaya ada, kan kita tanya nantinya, kan ada Allah yang memberikan kekuatan Bapak, ya, kemampuan Bapak. Nih, Bapak percaya kan kalau ada Allah? Nah, tanya gitu, terus baru kita bilang, nah, kalau Bapak percaya ada Allah kan Bapak pasti sholat Pak, 5 waktu kan Pak? Gitu. Nah, kalau dia bilang, waduh saya nggak ada waktu sempat ini baru, Pak, Bapak mesti harus tahu Allah itu mengasihi kita. Baru kita cerita, ingat Pak, nah, Nabi Adam itu Pak, nah, masuk di penginjilan tentang Nabi Adam. Nabi Adam itu ya kan ditempatkan di Taman Eden itu. Nah, dia tidak taat. Nah, orang yang tidak taat kepada Allah akhirnya dia jatuh dalam dosa. Nah, jangan sampai Pak kita ini orang-orang yang sudah berdosa, jangan sampai kita ini mati binasa karena dosa. Kita perlu penyelamatan. Yang menyelamatkan kita itu siapa Pak? Yang sebenarnya langsung bilang Isa Al-Masih. Nah, baru ditekankan Isa Al-Masihnya. Jadi jangan pertama-tama langsung ngomong Isa Al-Masih. Dia udah tahu, wah ini orang Kristen ini. Dan kalau ditanya sama mereka, jangan kita bilang dari BISOM, sekolah misi. Bilang aja dari Pasi. Kita dari Pasi Pak. Kita ini ingin jalan-jalan
Nah, jadi kita bilang kita dari Pasi, kita jalan-jalan aja lah Pak. Nah, gitu. Nah, bilang aja gitu. Tapi kan nanti kita lihat kalau penghulungnya ada banyak kan, kalian nggak rame-rame, satu orang nggak rame-rame. Kalau penghulungnya banyak ya satu orang satu-satu. Hmm. Eh? Mau bantu-bantu apa kamu? Lah, kalau kita menginjili dia, tuh, kalau kita menginjili dia kan dia berhenti, nggak pungut-pungut. Masa dia pungut-pungut jalan juga kita ikut jalan, Pak, ini Pak ya, ini nggak mungkin penginjilan seperti itu. Ya, itu namanya bukan penginjilan. Kalau kayak macam gitu nggak akan konsentrasi dia. Ya kan? Ya Pak, kamu bawa air minum nggak apa-apa. Nah sekarang kamu mau bawa kopi itu mau bikin air panasnya mau bikin di mana? Ya Pak, ya kalau kamu mau bawa minum untuk dirimu sendiri boleh. Lah kalau untuk mereka mau kopi itu mau bikin di mana? Apa air panasnya turun dari langit? Nah. Ya kalau mau kasih minum aqua ya nggak apa-apa, terserah. Kasih minum apa? Kamu mau beli? Nah, ya kalau enggak ngapain diomongin? Nah. Ya sekarang kamu mau bawa apa? Kalau kamu mau bawa silakan, mau bawa apa? Ya kalau nggak ada ya sudah nggak perlu diajak, nggak perlu diomongkan. Sedangkan kemarin kita penginjilan aja kita cuma bawa firman, ya kita kan datang hanya untuk menyelamatkan ini supaya mereka mengenal firman. Kecuali kita itu benar-benar kalau mau dengan membawa sesuatu, kita itu kalau sudah berapa kali berjumpa dengan dia, kalau berjumpa dengan dia sudah 3 kali, barulah kita boleh kita bilang, Pak, nanti saya datang lagi Pak, saya ada mau bikin acara ya kecil-kecilan lah Pak. Nah bilang itu. Nah kalian mau bawa apa untuk dia? Mau bawa biskuit untuk anaknya boleh. Mau bawa apa? Cincin emangnya kamu mau ngelamar? Mau ngelamar anaknya kamu? Udah. Ayo kembali. Nah, jadi istilahnya begitu. Kalau kita datang langsung bawa apa-apa itu bagi mereka aneh. Kita belum kenal, kita belum apa. Jadi untuk pertama kali, kita kan baru pertama kali datang. Nah, bisa nanti kedua kali itu kita datang lagi bisa. Kan kita sudah tahu tempatnya, sudah tahu daerahnya. Nah, kalau untuk besok kan kita masih sama si siapa itu temennya Erik itu ya. Nah, itu kita kan belum tahu. Saya aja juga nggak tahu tempatnya kok. Saya. Nah, dekat gereja. Gereja mana? Oh, daerah situ. Ya. Nah, itu ya. Jadi, ayo kembali lagi udah nggak usah dibahas. Sini. Nah, waktu kita itu cuma 1 jam. Ini sudah setengah jam, kurang setengah jam lagi. Nah, jadi ingat ya, untuk penginjilan besok jangan langsung bilang Nabi Isa. Bilang dulu Allah. Ya.
Jadi sudah tahu ya awal-awalnya, sudah saya kasih tahu awal-awalnya. Jadi hati-hati, hati-hati ya. Heeh, heeh. Kalau misalnya kalian mau datang misalnya sudah masuk di daerah mereka, kalian mau ngomong apa assalamualaikum itu ya, ya itu terserah. Karena itu sama dengan shalom, cuma mereka pakai bahasa Arab. Hmm? Oh ada yang gitu ya, ya memang ada yang gitu. Waktu waktu saya waktu saya di Kucing, waktu saya di Kucing diajak teman saya, pas waktu itu kalau kalau nggak salah itu pas Lebaran ya, Lebaran itu saya di Kucing, saya diajak sama kawan saya ke tempat kawannya yang Muslim, ya itu saya pikir dia Muslim kan, saya memang bilang assalamualaikum, nggak dijawab sama mereka. Terus setelah pulang kawan saya bilang orang sini, orang Malaysia sini kalau tahu kita Kristen nggak akan dijawab walaupun ngomong assalamualaikum. Tapi ada yang mau dijawab, itu tergantung pribadinya orang masing-masing. Jadi kita nggak tahu lah. Mau pakai itu silakan, kalau nggak dijawab ya sudah kalian jangan marah. Tersenyum saja kalian. Itu ya. Jadi terserah karena itu adalah bahasa Arab itu termasuk bahasa dari Allah juga, itu bahasa Arab ya. Nah, kan kita tahu bahwa semua bahasa itu adalah dari Allah, akibat dari apa? Ingat nggak? Ya. Nah, jadi kalian harus pengetahuannya itu harus luas ya. Jangan nanti ada yang tanya, wah bahasa kita ini banyak ya, kenapa ya? Nah, jelaskan. Kenapa? Tahu nggak Ibu, bahasa kita itu akhirnya itu bermacam-macam bahasa. Karena itulah kesombongan manusia. Mau menyamain Tuhan. Nah, langsung aja bilang. Nah, jadi makanya kita sebagai hamba Tuhan itu dituntut untuk mempunyai pengetahuan yang banyak. Selain pengetahuan dari Alkitab, juga pengetahuan umum kita juga harus tahu. Jangan pengetahuan umum yang tahunya itu cuma lagu dangdut, lagu dunia itu tuh nggak perlu itu. Yang kita perlu itu apa? Kita itu harus nonton berita juga. Kalau ketemu dengan adanya orang politik, ya kan, memang kita jenuh. Apalagi saya terus terang itu saya itu orang yang paling nggak suka politik. Tapi ya sekedar aja lah untuk ya sekedar aja lah untuk bagi saya, sekedar yang penting tahu kalau ada orang ngomong politik, udah dia sampai di mana habis itu saya belokkan. Soalnya saya terus terang jenuh saya kalau dengar politik. Ya tergantung dari omongan mereka. Makanya kita kalau penginjilan itu tergantung dari pembicaraan orang tersebut. Orang tersebut itu arahnya dia ngomong apa. Kalau dia ngomong tentang mengeluh, nah itu kesempatan kita langsung kita bilang, wah Allah itu baik, Allah itu menolong, Allah itu memelihara kehidupan kita. Kalau sampai kita ada sampai hari ini, walaupun kehidupan kita pas-pasan, tapi kan kita nggak akan kelaparan karena itu Tuhan. Nah, kita pokoknya penginjilan itu makanya sepandai-pandai kita mengikuti aja arah pembicaraan orang yang kita injili itu ya. Nah, hari ini terus terang saya nggak bisa ngajar, nggak ada spidol, susah. Udah nggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol aja nggak apa-apa tentang makanya udah. Nah, jadi malam ini tanya-tanya aja lah. Ada pertanyaan apa tentang sekitar tentang
misi. Nah, persiapan untuk besok. Persiapan untuk penginjilan besok. Nah, sekarang gini, mau praktek lagi enggak? Kalau mau praktek lagi silakan. Tapi kalau praktek lagi yang serius ya. Ya, udah matikin. Prakteklah.